Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di video kali ini kita akan masuk ke perkuliahan perencanaan struktur tahan gempa. Di mana ini adalah video yang pertama. Jadi setelah video pertama setelah kalian ujian UTS ya, ujian tengah semester. Kita masih di tengah-tengah work from home, artinya kerja dari rumah, dan learn from home juga untuk kalian mahasiswa belajar dari rumah. Baik, kita masuk ke materi kita. Jadi sebelum kita masuk ke materi, jadi video ini saya buat di sini. Kalau kalian lihat di sebelah kanan bawah, saya ganti nanti ada kelihatan atau enggak. Ini video ini saya buat tanggal 30 April tahun 2020, ya mungkin sekitar jam 9. Itu kita langsung masuk ke ini slide. Jadi di sini mungkin akan sedikit saya sampaikan teori dasar tentang gempa bumi dan efeknya nanti ke struktur yang akan kita bangun seperti apa. Jadi sebelumnya kita sedikit review. Jadi di sini ada kalian sambil baca silakan. Jadi di sini ada dua jenis gempa bumi, ada gempa bumi vulkanik dan gempa bumi tektonik. Di mana yang mungkin yang sering terjadi itu adalah gempa bumi tektonik atau akibat dari, kalau di sini disebutkan gempa tektonik disebabkan oleh pergeseran lempeng kerak bumi. Di mana pergeseran lempeng kerak bumi itu ada 3 jenis mungkin. Nanti coba setelah slide ini mungkin saya sampaikan juga. Ada konvergen, divergen, dan sesar atau transform. Kemudian kita juga tahu bahwa planet bumi kita itu terdiri dari beberapa kerak atau apa ya istilahnya ya, kerak ya. Jadi semacam ya lapisan kerak permukaan, di mana dia itu kerak ini selalu bergerak terus. Mungkin langsung saja saya sampaikan di sini. Jadi kalau kita lihat di peta ini mungkin sketsa sedikit. Ada lempengan Eurasia, jadi Eropa dan Asia. Kemudian ada lempengan Filipina, lempengan Pasifik, ada Indo-Australia, Afrika, dan seterusnya. Ada banyak, ada mungkin kalau nggak 7 ya 8, itu yang terbesar di dunia. Kemudian kita fokus nanti di Indonesia ini, itu ada pertemuan paling nggak 3 atau 4 lempeng. Jadi dari arah Eropa, Asia, Eurasia, menuju ke arah tenggara ke Indonesia. Kemudian dari selatan ada lempeng Australia. Kemudian dari arah timur ada lempeng Pasifik, dan dari utara ada sedikit kecil di sini. Ada mungkin bisa kita sebut juga ada pengaruh tumbukan dari lempeng Filipina yang bergerak ke arah selatan. Jadi ini kalau kita fokuskan ke gambar ini, di sini adalah gambar frekuensi terjadinya gempa di Indonesia. Ini mungkin udah skala mungkin 1000 tahunan ya. Jadi artinya dari 1000 tahun yang lalu. Saya nggak ngerti karena di sini nggak ada timestampnya. Nanti coba kita video selanjutnya kita ambil gambar yang lebih detail, mungkin hampir mirip seperti ini. Jadi gempa itu intensitasnya dan frekuensinya itu diambil mulai tahun berapa sampai tahun berapa. Jadi istilahnya kalau kita lihat di sini, karena kita masih basic aja. Jadi kalau kita lihat untuk Indonesia itu secara umum terjadinya gempa itu paling sering itu di daerah ini ya, jadi daerah barat Sumatera, Pulau Sumatera, kemudian selatan Pulau Jawa, selatan Pulau Bali, selatan Pulau Lombok, dan ke arah timur. Kemudian dari arah utara ada mungkin pergerakan dari arah utara lempeng tadi yang saya sebutkan, lempeng Filipina, kemudian masuk ke daerah Sulawesi Utara dan mungkin tengah ya. Jadi kemudian langsung dia berkumpul ke sekitar Pulau Maluku. Jadi dari selatan dia naik ke atas, kemudian dari lempeng Pasifik, dia dari Papua, dia juga berkumpulnya di daerah Pulau Maluku. Jadi kalau kita lihat di sini sekilas di Pulau Kalimantan itu lebih aman, lebih aman kalau kita lihat dari kemungkinan terjadinya gempa. Jadi lebih bersih dari titik-titik gempa ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada warna merah itu adalah gempa dangkal, yang kuning gempa menengah, yang hijau gempa dalam, yang sering terjadi dan itu yang menimbulkan kerusakan yang cukup parah itu ternyata memang dari gempa
dangkal. Oke, kita lanjut. Jadi di sini ada, oh ya, ini ada pergerakan batas lempeng. Ada tadi yang sudah saya sebutkan, divergen, konvergen, dan transform. Itu silakan kalian baca langsung. Jadi di sini akan saya sedikit percepat saja biar nanti durasi video nggak terlalu lama. Kita masuk ke sesar, transform artinya ada pergerakan saling bergesekan membuat suatu patahan. Jadi kalau kita ingat di tahun 2019 di daerah Palu, di kota Palu itu terjadi gempa bumi yang cukup ya sebenarnya ya memang besar ya, sekitar 7 kalau nggak salah 7,2 skala Richter. Ya mungkin lebih sedikit lebih lemah kalau kita bandingkan dengan gempa Aceh tahun 2000 berapa 2004 atau 2002 itu 2004 kayaknya ya. Jadi masih ya walaupun 7 itu termasuk besar tapi kalau dibandingkan dengan yang di Aceh itu sampai 9 skala Richter, itu yang di Palu itu sebenarnya termasuk agak rendah kalau secara perbandingan dengan Aceh ya. Tapi di Palu tersebut waktu dulu itu tahun 2019 ternyata langsung dijumpai banyak sekali patahan-patahan baru yang muncul. Jadi sesar baru. Nanti akan coba kita bahas secara detail gempa yang ada di Palu mungkin di video selanjutnya. Kita fokus di slide di sini aja. Jadi ini slide ini saya buat sebelum tahun 2019. Jadi ini masih 2019 masih belum saya masukkan. Jadi contoh patahan terbesar di dunia ada patahan San Andreas. Kalau di Indonesia ya mungkin di Bengkulu atau mungkin yang kemarin di Palu. Atau bahkan kalau kita lihat yang mahasiswa yang rumahnya ada di Semarang itu ada, Semarang juga ada patahan atau sesar. Atau bahkan di Pulau Jawa itu juga secara keseluruhan pun sebenarnya ada juga patahan yang membentang dari arah daerah timur sampai ke arah barat. Kita langsung, ini contoh gambarnya dari patahan San Andreas Fault. Kemudian lanjut, kita masuk ke gelombang seismik. Jadi tadi sudah saya sebutkan untuk jenis gempa ada vulkanik, tektonik, penyebabnya apa silahkan dibaca. Sekarang kita masuk ke gelombang seismik. Khusus untuk gelombang seismik mungkin akan sedikit saya juga persingkat. Karena yang perlu kalian perhatikan, mungkin kita masuk ke sini, jadi gelombang seismik itu dibagi menjadi dua paling enggak. Jadi yang kalian pegang yaitu adalah ini, jadi dibagi menjadi gelombang dalam dan gelombang permukaan. Jadi paling enggak ada dua ini yang perlu kalian cermati, karena ini juga akan pengaruh ke sistem perencanaan atau kode perencanaan gempa di Indonesia yang akan kita gunakan. Kemudian kita masuk sini dulu ya. Jadi ada gelombang dalam, ada gelombang permukaan. Jadi sesuai dengan namanya, yang namanya gelombang dalam ya artinya gelombang yang muncul pertama kali pada saat terjadinya gempa di tanah dasar. Jadi muncul gempa pertama kali itu ada di tanah dasar. Namanya apa? Epicentrum ya atau hipocentrum. Saya agak lupa. Nanti coba sambil dicek ya. Jadi pusat gempa itu ketika gempa ini sudah meledak artinya muncul goncangan gempa. Jadi gelombang pertama kali yang muncul dari dasar tanah itu adalah gelombang dalam. Kemudian merambat ke atas, sampai ke atas permukaan, dia berubah menjadi gelombang permukaan. Nanti kita coba cek bentuk perubahannya seperti apa. Ini silakan dibaca-baca sendiri, nanti PowerPoint akan saya berikan silakan nanti cek di deskripsi, nanti bisa kalian download juga. Jadi di sini tadi yang saya sampaikan, di sini antara peralihan antara gelombang dalam dan gelombang permukaan. Jadi di sini ada gelombang primer, ada gelombang sekunder. Ini adalah gelombang dalam. Jadi gelombang dalam, cirinya adalah percepatannya itu tinggi atau cepat rambat gelombangnya itu cepat ya, kecepatannya sangat tinggi, tapi amplitudonya itu kecil. Yang namanya amplitudo ini ya getaran, kita asumsikan adalah getarannya. Jadi cepat tapi getarannya kecil. Itu adalah ciri dari gelombang dalam. Kalau kita lihat gelombang primer mungkin lebih sangat cepat sekali tapi dia getarannya amplitudonya kecil, masih kecil sekali. Jadi mungkin nggak bisa dirasakan oleh manusia ya. Jadi mungkin hanya bisa dirasakan oleh alat pencatat atau mungkin bahkan hewan-hewan atau mungkin tumbuhan, saya nggak ngerti, mungkin hewan ya. Jadi hewan punya insting
dia bisa merasakan adanya gelombang primer dan gelombang sekunder. Jadi ketika mau terjadi adanya erupsi gunung berapi ataupun adanya suatu gempa, biasanya ada perilaku khusus dari hewan-hewan ini. Itu yang masih menjadi bahan penelitian dari para peneliti di dunia. Kemudian setelah merambat ke daerah permukaan tanah, dia muncul di sini gelombang permukaan. Cirinya adalah V-nya atau percepatannya dia rendah, tapi amplitudonya besar, getarannya besar. Nah, inilah yang masuk ke gelombang permukaan. Yang ini nanti akan kita konversi, jadi nanti di standar nasional perencanaan gempa kita itu ada mengakomodir adanya gelombang dalam dan gelombang permukaan. Itu dua-duanya akan kita akomodir. Jadi nanti kita coba bahas tentang secara detail cara-cara perencanaan atau desain dari gaya gempa. Jadi ini sementara ini cuman ilmu-ilmu dasar saja, basic. Kemudian ini silakan dibaca, ada gelombang permukaan dibagi dua, silakan dibaca sendiri dan seterusnya. Ini juga sama. Saya skip. Kemudian di sini yang sedikit menarik, yang cukup menarik, yang mau saya bahas, saya mau banyak di sini. Jadi efek dari gelombang seismik atau kata lainnya, gempa itu efeknya seperti apa sih? Jadi saya akan sampaikan ada banyak gambar-gambar di sini. Di sini ada suatu gedung, ini gedungnya sama, hanya mungkin tampilan fotonya agak berbeda. Jadi kalau kita lihat di gambar yang ini, yang sebelah kanan, itu kolom itu masih berdiri dengan kokoh, masih utuh. Balok juga masih utuh, balok yang di atas juga masih utuh, tapi hancur itu di bagian sini. Di bagian apa namanya, yaitu sambungan balok dan kolom atau daerah sambungan. Ini juga sebenarnya juga rawan, artinya dari perencanaan juga harus ada perhitungan secara detail dan dalam pelaksanaan juga harus dilaksanakan dengan bagus. Artinya kadang kalau kita menghitung, jadi kadang di daerah sambungan ini akan muncul persilangan tulangan kolom dan tulangan balok. Artinya celah-celahnya itu sangat kecil sekali. Kalau kita nggak merekayasa secara bagus, nanti pekerjaannya akan menjadi susah. Artinya kalau kerikil atau split tidak bisa masuk ke dalam rongga-rongga sini, maka itu akan menjadi suatu masalah. Jadi ini contohnya. Jadi salah satu contoh ya kerusakan di bagian sambungan itu adalah tidak bisa masuknya split atau agregat kasar ke dalam rongga-rongga sambungan. Itu akan menjadi masalah. Yang masuk hanya mortar saja, itu akan menjadikan beton yang keropos. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat di sini, sengkangnya itu sangat minim. Itu juga menjadi suatu masalah. Sengkang juga harus diperhatikan. Artinya selain ada tulangan di daerah sambungan ya, selain ada tulangan pokok antara balok dan kolom, itu juga harus ada sengkangnya. Sengkang juga harus diperhatikan. Jadi dari perencanaan itu atau perhitungan itu harus diperhatikan juga, jangan sampai terlalu rapat di bagian sambungan. Mungkin bisa diakali dengan peningkatan mutu baja atau mungkin dengan cara-cara yang lain, entah itu mix desainnya menggunakan kerikil yang paling kecil itu bisa, atau mungkin mutu betonnya ditingkatkan. Jadi ada caranya. Nanti silakan kalian kembangkan sendiri. Jadi artinya yang mau saya tekankan di sini, di daerah sambungan itu adalah daerah vital, artinya yang sangat mungkin yang paling sering diabaikan, entah itu di bagian tulangannya atau dari segi perencanaannya maupun dari segi pelaksanaannya. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini tulisannya ada di Kobe Jepang tahun 95. Kalau kita lihat di sini ada, saya nggak ngerti ini apakah gedung apartemen atau mall, tapi yang jelas di sini ada lantai 2, lantai 3, 4, dan 5, itu lantainya masih utuh semua, bahkan di sini ada kaca ya, jadi di sini ada kaca di atas ini, kacanya masih utuh. Tapi yang jadi masalah itu ada di lantai 1, itu hancur. Gara-gara lantai satunya hancur, lantai 2, 3, 4, 5 masih bagus pun ternyata akhirnya nggak bisa kepakai. Ini juga jadi masalah. Penyebabnya apa? Itu kemungkinan itu ada yang namanya kejadian, mungkin istilah yang namanya soft story atau lantai yang
lembek atau ya soft story ya. Story itu kan lantai, story itu lantai, soft itu ya lembek atau kurang kurang kaku ya. Jadi kebalikan dari stiff. Jadi soft story itu artinya adalah perbedaan kekakuan antar lantai. Jadi biasanya seperti ini. Contoh mungkin di mall ya. Jadi di mall biasanya di bagian lantai 1 itu biasanya untuk lobby. Artinya harus ada space besar, lantainya harus tinggi bisa sampai 6 meter lebih untuk arsitektur ya. Tapi kalau misalnya kita nggak menghitung, itu akan menjadi masalah. Jadi yang perlu saya tekankan di sini, soft story itu bukan dihindari, tapi harus diperhatikan. Jadi boleh ada soft story, walaupun idealnya ya, secara ideal, kalau kita bicara tentang ideal, bentuk bangunan itu harusnya simetris. Pertama, simetris, entah itu bentuknya segi 4 ataupun mungkin bentuk oval atau lingkaran, yang penting dia itu simetris, itu akan lebih secara ideal lebih aman terhadap gaya gempa. Itu yang pertama. Kemudian ketinggian antar lantai harus sama, kekakuannya juga harus sama. Itu secara idealnya. Artinya kalau tinggi lantai 1 4,5 meter, ke atasnya juga sama 4,5 meter. Tapi kadang juga tuntutan dari arsitek juga pengennya yang lantai 1 7 meter atau 8 meter, tapi yang lantai atas cuma 4 meter atau bahkan sampai 3 meter. Jadi kadang itu juga tuntutan dari arsitek. Itu nggak masalah asal bisa dihitung, asal kalian mampu menghitungnya. Itu soft story. Jadi ini juga efek dari contoh dari skema soft story, artinya di lantai sini ketinggiannya lebih kecil daripada lantai pertama, lantai 1. Itu akan muncul yang namanya soft story. Lanjut, ini juga soft story juga, artinya perbedaan kekakuan. Kalau kita lihat di sini, mungkin ketinggiannya normal ya, ketinggiannya normal. Tapi yang perlu diperhatikan, ini juga yang sering saya sampaikan ke mahasiswa dan mungkin ada beberapa konsultan perencana yang tanya ke saya. Yang perlu diperhatikan, dinding itu harus tetap dimodelkan dalam program. Jadi saya ulangi, dinding apapun itu, mungkin dinding paling enggak dinding minimal ya, dinding batu bata itu harus dimodelkan. Kalau mungkin dinding kaca atau dinding triplex itu mungkin nggak perlu, nggak masalah. Tapi kalau dinding batu bata itu harus dimodelkan. Apalagi kalau kita lihat di sini, gambar ini adalah menggunakan batako, artinya kekakuannya jauh lebih tinggi daripada kekakuan menggunakan dinding batu bata biasa. Jadi kalau di lantai 2 ini kekakuannya lebih tinggi daripada lantai 1, itu akan mengakibatkan adanya efek soft story juga. Jadi soft story itu adalah tadi ingat perbedaan antar perbedaan kekakuan antar lantai. Jadi pertama efeknya dari perbedaan ketinggian itu juga bisa, atau seperti ini. Jadi yang satu tanpa ada dindingnya, yang kedua di lantai 2 ada dindingnya. Jadi kekakuannya akan berbeda. Jadi kalau kita nggak menghitung adanya perkuatan di daerah sini, di daerah antar lantai 1 dan lantai 2, itu akan akibatnya akan seperti ini. Lantai 2 masih utuh, lantai 3 masih utuh, atapnya masih utuh, mungkin ada jendela di atas masih bersih, nggak ada kerusakan sama sekali, tapi lantai satunya karena kita mungkin menganggap biasa atau meremehkan adanya dindingnya, akhirnya efeknya akan seperti ini. Jadi percuma semuanya kita bangun lantai 2 masih utuh, lantai 2 kuat, lantai 3 kuat, tapi lantai satunya berantakan, hancur-hancuran. Lanjut, ini juga hampir mirip adanya perbedaan kekakuan antara lantai 1 dan lantai 2. Ini juga hampir mirip sama, ini nggak ada kerusakan ya, karena memang ini mungkin masih dari segi pekerjaan, tapi kalau kita lihat di sini kolom lantai 1 dia lebih lebar daripada yang di atasnya. Kekakuannya juga akan berbeda. Itu harusnya sudah dihitung tentang soft story atau ya peralihan antara lantai 1 dan lantai kedua karena ada perbedaan kekakuan di situ. Kemudian ini contoh kegagalan akibat gempa juga. Kalau kita lihat di sini kolomnya masih utuh. Ini kolomnya masih utuh, ini juga utuh semuanya, tapi yang hancur adalah di bagian bawah. Adanya beton yang mengelupas. Ini kemungkinan ini tulangan sengkangnya itu masih kurang. Kalau kita lihat di sini sengkangnya kecil sekali. Jadi dilihat ini kecil sekali dan mungkin kurang banyak. Jadi kalau kita biasanya karena sengkang itu kan untuk mengakomodir gaya geser,
biasanya di daerah dekat tumpuan, apakah itu tumpuan bagian bawah maupun atas, bawah sini atau atas, itu harusnya semakin rapat, semakin banyak tulangan sengkangnya. Jadi kemungkinan ya diameter sengkangnya kurang besar, bisa jadi, atau jumlahnya kurang mencukupi, atau mungkin skema lilitannya kurang memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat, hanya dililitkan saja seperti itu. Itu juga akan akibatnya juga fatal. Kolomnya utuh tapi hanya hancur gara-gara kurang nambahi sengkang atau bagel ya nama lainnya. Oke, ini juga tadi efek dari dinding. Kalau kita lihat di sini, ini ada dinding setengah lantai, itu juga harus dimodelkan di program, juga harus dimodelkan setengah lantai juga. Jangan kalau di perencanaan dimodelkan dinding penuh, tapi di pelaksanaan hanya dimodelkan setengah lantai. Itu juga kalau nggak diperhatikan akan berakibat fatal juga. Jadi saya ulangi, kalau misalnya di perencanaan sudah dihitung bahwa gedung gunakan dinding setengah lantai seperti ini, maka di pelaksanaan juga harus mengikuti perencanaan. Juga harus dihitung setengah atau dibangun setengah lantai. Atau bahkan kalau misalnya materialnya diubah dari batu bata ke batako, itu juga harus dicek lagi, dicek ulang. Karena ada perubahan material, perubahan sistem atau nilai kekakuan. Atau kalau misalnya di perencanaan dindingnya penuh satu lantai, maka nggak boleh di pelaksanaan dikurangi dindingnya 1,5 lantai. Entah itu akibat dari diskusi antar arsitek, di sipil juga harus ikut andil bahwa itu harus dihitung peralihan kekakuannya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini dindingnya 1 lantai, ini terjadinya nanti ada yang namanya efek kolom pendek. Jadi semakin pendek kolom maka gaya gempanya akan semakin besar. Itu juga harus dicek juga. Makanya saya sampaikan kalau misalnya di perencanaan dihitung menggunakan setengah dinding, di pelaksanaan juga harus dikerjakan setengah dinding juga, jangan diubah. Kalau misalnya diubah harus cek ulang. Karena ini nanti ada efek kolom pendek, jadi semakin pendek kolom maka gaya gempa semakin besar. Oke, lanjut, ini hampir mirip seperti tadi ya. Jadi kolom tadi ada mungkin sengkangnya yang kurang. Di sini ada dinding geser, ada kerusakan di bagian bawah, itu kemungkinan adanya kekurangan di bagian penulangan. Penulangannya masih kurang bagus. Ini juga hampir mirip. Ini adalah mungkin hampir ke dinding ya. Jadi desain ke bagian interior. Ini adalah dinding. Jadi kerusakannya adalah seperti itu. Mungkin sedikit saya sampaikan. Tadi di awal juga mungkin saya sedikit lupa. Sebenarnya manusia meninggal akibat gempa bumi itu hampir dipastikan atau mungkin hampir nggak ada. Jadi saya ulangi, hampir nggak ada manusia yang mati akibat gempa. Manusia meninggal itu akibat ketimpa bangunan yang runtuh akibat gempa. Saya ulang lagi ya, manusia meninggal itu gara-gara ketimpa runtuhan bangunan yang tidak kuat menahan gaya gempa. Dan yang sering terjadinya keruntuhan pertama kali itu adalah dinding. Jadi dinding juga kalau misalnya kita mau membangun di daerah yang istilahnya rawan terjadi gempa, maka mau nggak mau kita harus berikan pengaku atau perkuatan di bagian dinding. Jadi bisa diberikan tulangan di bagian samping-samping dinding, atau mungkin ada tambahan perkuatan yang lain. Nanti coba saya share di deskripsi juga, nanti coba kita mungkin silakan kalian kupas sendiri, kalian bahas sendiri, kalian baca-baca sendiri. Itu untuk dinding. Kemudian ini, oh ya di sini saya tadi juga di awal juga lupa saya sampaikan. Jadi saya inginnya di video ini ada sedikit kuis. Jadi kuis silakan kalian kerjakan, mahasiswa kerjakan. Kalian kerjakan bisa di WhatsApp group. Jadi kalian kerjakan di WhatsApp group. Tulis nama kalian, name kalian, dan jawaban atas kuis yang akan saya sampaikan. Jadi kuisnya ada berdasarkan gambar ini. Jadi pertanyaannya adalah ini adalah gedung, ada gedung di gambar ini mengalami kerusakan apa? Jadi apa yang dialami
kerusakan apa yang dialami oleh gedung ini. Jadi saya ulangi, kerusakan apa yang dialami gedung ini diakibatkan oleh apa, sebabnya apa, mengapa kok bisa rusak. Jadi saya ulangi, silakan tulis jawaban kuis ini di WhatsApp group, tulis nama dan NIM kalian. Kerusakan apa yang terjadi di gedung di gambar ini, di gambar slide 30 ya, slide 30. Kerusakannya apa? Akibatnya disebabkan oleh apa? Ya kayak akibatnya gempa ya, jadi akibat gempa, tapi penyebabnya gagalnya itu akibatnya apa? Entah apakah kurang tulangan atau apa, silakan coba kalian diskusikan. Silakan kalian tulis jawaban kuis ini di WhatsApp group. Oke, lanjut. Di sini ada kerusakan kolom. Kalau kita tahu yang namanya struktur tahan gempa itu harus mengikuti kaidah strong column weak beam. Jadi kolom itu harus lebih kuat daripada balok. Nanti mungkin skema untuk perencanaannya atau konsep dasar perencanaan nanti kita coba bahas di video selanjutnya biar nggak terlalu panjang. Jadi kolom itu harus direncanakan lebih kuat daripada balok, itu harus. Jadi jangan sampai seperti ini, baloknya masih sehat, masih kuat, masih utuh, tapi kolomnya dia hancur. Itu juga harus, jangan sampai seperti itu. Kemudian lanjut, ini juga kerusakan kolom, baloknya masih utuh. Ini kerusakan interior, ya hampir mirip seperti yang saya sampaikan sedikit di awal tadi, ada kerusakan akibat kerusakan di dinding. Kemudian adanya likuifaksi, ini juga mirip yang terjadi di Palu tahun kemarin. Nanti coba kita bahas lebih detail di video selanjutnya. Ini silakan dibaca. Ini contoh gambar likuifaksi, karena yang di Palu masih belum saya masukkan, ini sekilas ini aja. Jadi likuifaksi akibat gempa apa ini Niigata ya, tahun 64. Ya silakan dibaca sendiri. Kemudian ini contoh likuifaksi lokal. Kalau yang kemarin di Palu yang membuat heboh dunia itu karena likuifaksinya terjadi di seluruh kawasan yang sangat luas, bahkan sampai kalau nggak salah di video, ada video yang viral itu, bahkan satu desa itu seperti hanyutnya ya hanyut di tanah, di atas tanah ya. Artinya bukan hanyut gara-gara air, tapi gara-gara tanah yang berubah menjadi cairan, hampir mirip seperti cairan. Likuifaksi. Jadi likuifaksi itu artinya ya tanah yang kehilangan daya dukung sehingga sifatnya mirip seperti liquid atau cair. Ya, nanti kita coba bahas lebih detail di video selanjutnya. Kemudian ini terakhir untuk skala kekuatan gempa. Ada skala Richter, ini yang sering sampaikan kalian dengar di media-media, mungkin ada sekian skala Richter. Tuh, kemudian silakan dibaca untuk penjelasan di sini. Ada skala modified Marcelli, ini yang skala lokal. Ada skala yang satu yang hanya tercatat oleh orang itu nggak kerasa, hanya tercatat oleh alat seismograf. Kemudian yang terbesar ada skala 12, terjadi kerusakan total, benda-benda terlempar ke udara. Atau ini mungkin yang namanya apa ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha itu ya, jadi benda-benda sampai terlempar ke udara ya, karena memang ya mungkin udah ya kiamat mungkin ya. Jadi itu skala yang terbesar di skala Marcelli. Jadi benar ya, Mercalli atau apa? Ya, silakan itu namanya modified Mercalli. Oke, jadi yang namanya gempa memang dari segi rohaniah kita memang istilahnya karena kita nggak bisa memprediksi gempa itu terjadi kapan, besarnya berapa, kita nggak bisa prediksi. Artinya kita memang bisa hanya ya pasrah ya, artinya memang harus berdoa. Tapi dari segi ilmiah kita harus bisa mengantisipasi apabila terjadi suatu gempa. Jadi dari segi rohaniahnya kita ya berdoa ya, jadi kita ya tobat yang masih melakukan maksiat ya tobat, perbanyak amal ibadah. Tapi dari segi ilmiah di teknik sipil, karena kita khususnya berkecimpung di teknik sipil, maka kita harus bisa membangun struktur yang bisa menahan gaya gempa dengan batasan-batasan tertentu lah, karena kita nggak akan bisa menahan secara total ya, apalagi kalau misalnya skalanya udah skala 12 ya mau gimana lagi ya, kita nggak bisa apa-apa ya. Ya semoga kita dihindari dari bencana yang seperti itu. Nah, untuk bilah min dzalik. Kemudian selanjutnya skala yang ketiga ada skala gravitasi bumi, ini yang akan digunakan di
standar perencanaan gempa di Indonesia. Jadi ada skala gravitasi bumi, nanti lebih jelasnya mungkin di entah ke video ketiga atau keempat nanti kita coba bahas. Oke, ini untuk video yang saya sampaikan di hari ini, video pertama, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.